Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki. Saya dari kelas A, jurusan Kesejahteraan Sosial tahun 2018, Fakultas FISIP, Universitas Bengkulu. Nomor pokok mahasiswa saya adalah D1A018033. Baiklah, pada video kali ini saya akan memberitahu teman-teman bagaimana langkah-langkah untuk menjadi fasilitator dalam kelompok. Sebelum itu saya akan memberitahukan, mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui atau kurang memahami apa itu fasilitator. Fasilitator adalah seorang yang membantu sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu melalui diskusi dan membantu mereka membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil alih posisi dalam diskusi. Dan seorang fasilitator yang baik harus memiliki keterampilan dalam memimpin sebuah diskusi, seperti ketepatan waktu, menyepakati rencana yang sudah disepakati sebelum diskusi dimulai, merangkum pembicaraan, dan menengahi pertentangan. Karena yang kita tahu, setiap diskusi yang aktif biasanya terdapat pertentangan pendapat antar peserta diskusi. Selain itu, fasilitator juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan, termasuk untuk menghentikan pembicaraan yang sudah menyimpang dari fokus yang ditetapkan pada diskusi tersebut, serta memastikan semua orang harus berpartisipasi aktif sehingga diskusi itu menjadi lebih hidup. Baiklah, ada dua peran penting untuk dalam menjadi fasilitator. Yang pertama sebagai pemimpin utama dan yang kedua sebagai pembantu kelompok. Pada peran utama, seperti pemimpin utama memberikan panduan pada para peserta mengenai apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan yang kedua, pembantu kelompok yaitu selalu bersedia untuk mendengarkan serta memastikan rasa nyaman dan aman pada peserta dalam menjalani proses diskusi yang optimal. Dalam hal ini perlu kiranya untuk diperhatikan bahwa peran fasilitator hanya membantu agar peserta dapat menemukan sendiri dan mengembangkan pengetahuan melalui proses diskusi tersebut. Fasilitator sebaiknya orang-orang yang sebelumnya sudah pernah menjadi fasilitator atau sudah memiliki pengetahuan untuk menjadi fasilitator dan keterampilan khusus terutama terkait materi-materi yang akan disampaikan atau dibawakan saat diskusi, sehingga fasilitator juga lebih bisa menguasai diskusi karena tahu apa materi yang akan dibawakan. Baiklah, saya akan memberikan langkah-langkah sehingga teman-teman dinilai menjadi fasilitator yang baik saat diskusi. Yang pertama, senantiasa menciptakan rasa aman dan nyaman pada peserta, dan selanjutnya tidak menggurui atau mendominasi, apalagi memaksakan pendapatnya sendiri. Karena di sini teman-teman adalah fasilitator. Fasilitator memiliki peran yaitu sebagai pembantu kelompok. Jadi teman-teman hanya membantu, jangan memaksakan pendapatnya sendiri. Kemudian selalu berusaha mempermudah saat diskusi. Percaya pada kemampuan seperti pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap peserta. Kemudian selalu bersikap netral dan tidak menilai benar salah, karena peserta yang melihat fasilitator netral maka itu akan lebih baik di mata mereka. Setelah itu mau mendengarkan dengan aktif dan memberi kesempatan pada peserta dalam mengemukakan aspirasinya secara bebas tanpa membatasi hak mereka untuk berbicara. Selalu bersikap empatik, peka terhadap kekhawatiran atau ketidaknyamanan peserta, sehingga mereka merasakan mereka diperhatikan. Kemudian ada beberapa syarat untuk meningkatkan kualitas sebagai fasilitator, yaitu seperti memiliki kepedulian dan komitmen atas rencana pelatihan, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak diskriminatif terhadap peserta seperti yang kita sampaikan sebelumnya, harus netral agar kita bisa baik di mata peserta, memiliki kemauan untuk belajar hal-hal baru saat diskusi. Jika beberapa syarat ini telah dilakukan, maka kita akan dapat meningkatkan kualitas kita sebagai fasilitator karena kita telah bisa menguasai keadaan saat diskusi. Baiklah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat pada teman-teman dan semoga juga bermanfaat pada saya.
Saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.